Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Raden Budi Soehartono Indra, SP, Unit Kerja SMK Negeri 1 Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 Angkatan 2. Program studi Agribisnis Produksi Tanaman. Mata pelajaran Agribisnis Tanaman Sayuran. Materi pembelajaran Pembuatan media tanam persemaian tanaman sayuran. NIM PPG IK 9023 082 037. Terima kasih. Selamat menikmati. Sebelum mulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Beritahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, satulah pendukungmu, marilah proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, kita di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, Satu lagi. Pembelajaran yang kemarin yaitu masalah apa anak-anak kemarin sebelum pembelajaran pembuatan persemaian tanaman sayuran dan media tanam ya. Tentunya kalian sudah pada belajar yang pembelajaran kemarin. Sekarang beranjak pada kegiatan pembelajaran yaitu melaksanakan praktikum pembuatan media tanam persemaian benih cabai merah keriting ya, yang nama latinnya yaitu Capsicum annuum ya, dimana kita dalam membuat media tanam persemaian cabai yaitu harus baik dan subur, yaitu memiliki 4 kriteria. Yang namanya 1, memiliki cukup unsur hara yang membutuhkan
unsur makro maupun mikro, ya, oleh tanaman. Yang kedua, mengandung mikroorganisme baik yang bagus atau tanah dan tanah. Ya. Nah, di sini bisa menggunakan tanah berat dan tanah ringan. Tanah berat yaitu kita lihat, tanah ringan yaitu tanah yang gembur. Yang ketiga yaitu memiliki kesuburan atau porositas yang bagus. Yang keempat memiliki pH tanah atau tingkat keasaman yang netral. Yang dikatakan asam netral sampai 7. Yang bagus untuk penyediaan benih tanaman sayuran buah yaitu cabai. Bahan media seme benih cabai yaitu ada 6. Satu yang dipakai tanah berat atau tanah liat yang disesuaikan dengan tanah yang ada di lahan SMK Cilengkrang. Ya, yang kedua yaitu pupuk kandang dan pupuk kompos. Ya, di mana ada perbedaan hasil dari suatu pembiakan tanam. Yang ketiga yaitu sekam bakar. Sekam bakar itu zinc. Zinc kan yaitu dengan hampir dengan hormon biotik, di mana proses pertumbuhan pada buah. Ya, 4 yaitu pasir. Yang kelima kapur dolomit yaitu untuk menetralkan sifat keasaman tanah itu sendiri. Dan sebagai bahan tambahan yaitu fungisida. Fungisida itu artinya pestisida yang dalam proses pengendalian jamur. Ya, itu pakai apa? Yaitu furadan. Selain furadan apa? Ditan. Ya. Nah, kalau untuk serangga itu pakai apa? Ini kalau fungisida, kalau furadan itu untuk serangga, insektisida. Kalau fungisida yaitu apa? Antrakol. Kalian pernah pakai antrakol? Belum? Ya, kita pakai buat media tanam. Itu memakai sebagai bahan tambahan untuk pengendalian jamur, yaitu memakai antrakol. Antrakol itu tahu kalian antrakol? Yaitu bersifat tepung, ya, seperti tepung berwarna putih. Ya. Dan bahan media tanam nanti dalam suatu praktikum yaitu memakai media tanam utama tanah berat. Dikatakan tanah berat yaitu tanah liat yang ada di Cilengkrang ini termasuk tanah liat. Ya, soalnya kalau musim hujan itu tanahnya lengket. Oke. Proses pembuatan media tanam. Ini ya. 1. Mengatur komposisi media tanam, bahan media tanam. Yang kedua, berikan pupuk dasar. Ketiga, melakukan fermentasi media tanam. Ya. Dan nanti perbedaan perlakuan media tanam disesuaikan dengan campuran atau namanya komposisi. Ya, dimana kita pakai campuran 1, komposisi 1, yaitu perbandingan 1:1, 3:1, yaitu pupuk kandang, sekam bakar, pasir. Kalau yang 2 yaitu tanah berat, pupuk kompos, sekam bakar, pasir. Ya, sama. Cuman bedanya apa di sini? Yaitu pupuk kandang sama pupuk kompos. Campuran 3 yaitu tanah berat, pupuk kandang dan pasir. Yaitu bandingannya 1:1. Nah, sudah mengerti kiranya? Ya. Coba kalian sebutkan secara
dibikin. Ya. Kalian nanti kasih nama sendiri-sendiri ya di situ. Bikin kayak gini. Ya, boleh. Nanti nah ini pertanyaan dikerjakan ya. Yaitu satu, mengapa menanam cabai harus dilakukan persemaian? Ya, nanti ditulis di situ. Ya. Yang kedua, bagaimana kriteria tingkat persemaian tanaman cabai merah? Ya, terus video sudah. Ulangi lagi. Ulangi lagi, lupa. Perhatikan lembar kerja peserta didik ya, ini kompetensi agribisnis tanam pangan dan hortikultura, di mana mata pelajaran tentang agribisnis tanaman sayuran. Ini tanggal isi nama peserta ya, diisi ya. Langsung di belakangnya dikasih kelompok berapa. Ya, di sini kegiatannya dibaca dulu. Ini kegiatan menyelesaikan kegiatan menonton di YouTube ya. Ya, kalian kan sudah menonton tadi di YouTube ya. Ya, terima kasih atas kalian menonton secara sama tadi, sangat antusias sekali. Jadi sekarang Bapak memberikan identifikasi masalah pada kalian, yaitu satu, mengapa menanam cabai harus dilakukan persemaian. Ya, di manakah kriteria tingkat persemaian tanaman cabai merah? Bagaimanakah kriteria benih cabai merahnya? Ya. Nah, di sini kalian untuk tambahan soal, yaitu bagaimana cara menghitung keuntungan daripada hasil persemaian apabila ada nilai jual atau dalam proses penjualan harus ada keuntungan. Maka dari itu kalian harus bisa menghitung. Nah, kalau belum jelas, kalian bisa buka atau nonton lagi di YouTube. Ya, kalau kurang jelas. Yang YouTube yang seperti tadi. Ya, ini YouTube-nya. Nah, sekarang kalian kerjakan ya. Ya, selamat mengerjakan. Ya, betul sekali. Jadi kertas satu kelompok ya. Kalau yang kedua ada kertasnya itu kertas ya. Jadi buat istilahnya pendapat teman-teman. Media tanah berat dan tanah ringan. Pasir ya, ini bisa disaring dulu pakai penyaring ya, penyaring dengan kawat kasa. Itu biasanya untuk menghasilkan bubuk pasir yang lembut, yang lembut, halus, terpisah antara kerikil dan pasirnya. Ya, nanti kita padukan, disediakan komposisi 3 komposisi, yaitu ada 3 banding 1 banding 1 banding 1 banding 3 banding 1, yaitu perbedaannya pada pupuk kandang sama pupuk kompos ya. Nah, dan yang ketiga yaitu apa? Yaitu perbedaannya tidak memakai pasir, itu saja. Oke. Kenapa pakai sekam bakar ya? Sekam bakar itu untuk menggemburkan tanah. Kenapa dibakar? Soalnya kalau dibakar dengan sekam segar. Kalau sekam bakar itu menghasilkan zinc. Zinc yaitu sama dengan hormon gibberellin untuk proses pembuahan. Ya, tapi di sini kita praktekkan per kelompok ya, untuk mencampurkan dari berapa ya?
berbagai media yaitu pasir, sekam bakar, tanah berat atau tanah liat, kapodolomit, dan pupuk NPK ya. Tapi di sini yang ada PSP ya. Coba tukar, ambil di sana. Coba tukar pakai yang NPK Mutiara juga bisa. Ya, terima kasih. Ayolah, coba berdiri. Ada yang nanya? Ya, coba Bajuan panas kan? bisa dimulai. Siapa yang bertanya? Aku aja. Ya, silakan Danda bertanya dari kelompok Danda. Silakan. Kan ini teh kan sekam bakar teh. Kalau misalkan itu mengandung panas kan, kalau misal gak ditanam pakai ini kan suka panas, ada hawa panasnya. Ya. Kalau itunya gimana? Oh, untuk menghilangkan panas, yaitu makanya setelah dalam proses pembuatan itu harus menunggu ya, difermentasi selama 2 minggu atau kadang sampai 1 bulan. Itu sifat panas yang ada di sekam maupun di pupuk kandang itu bisa terurai oleh mikroorganisme yang menguntungkan. Jadi sifat dari tanah tersebut hilang dari panas yang dipengaruhi oleh sekam bakar maupun pupuk kandang. Jadi harus difermentasi selama 2 minggu atau sebulan. Ya? Ya. Ya? Ya. Oke. Oke. Saya mau bertanya lagi. Sudah, Pak. Iya, terima kasih. Cukup sampai di sini pertanyaan. Segala pertanyaan yang dilontarkan oleh kalian sudah dijawab semuanya. Oke? Ya, terima kasih. Oke. Ya, di mana kalibrasi yang ada pada Krepsek spray ya, itu patokannya 15 liter air pada tangki spray ya. Di mana konversi dari 15 itu patokannya kalian di rumah punya tangki ya. Gampang aja. Itu lahan banyak orang tuanya dikelola ya. Kata bapak, yang
itu tiap hektar itu pasti membutuhkan 400 liter. Jadi dilakukan. Nah, kalian membeli pestisida botol. Nah, dalam pemakaian konsentrasi patokan terkecilnya ya. Jadi setiap liter air itu membutuhkan 2 mililiter. Itu pakaiannya ya. Nanti tinggal 400 liter tinggal mengalirkan kan ya. Nah, itu hasilnya seperti itu. Kompetensi tersebut terletak pada jawaban yang ada. Makanya kalian harus hafal ya. Nah, kalau menghitung berapa jumlah klomatron yang dia bilangkan ke tangki itu berapa? Ya, biasanya 15 liter dibagi berapa itu tadi? Ya, 15 liter dibagi berapa? Dia menghasilkan 6,7 bagi 2. Dia soalnya seperempat ya. Nah, jadi 100 liter karena lahannya dibagi 4, dia 25% kan? Ya. 0,25 menjadi kalau 400 liter dibagi 4 ya. Jadi berapa? Jadi 20. Nah, nanti tambah berapa ini? 100 dikali 2 jadi liter dari 100 tersebut. Jadi membutuhkan berapa? 200 bisa jawab itu ya nanti maju. Coba bisa dimulai. Bisa. Coba bapak tanya yaitu nomor 1 siapa cepat itu yang dapat ya. Berapa dosis dari Tirakron 500 cc? 2 ya. Yang jelas berdiri 2 mili sama berapa? Jadi tadi disuruh apa? 2 sama 400 mili. Hah? Ya, dia jujur. Ya, kalikan berapa? Menghasilkan berapa? 800 mili. Dari hasil kalibrasi yang dijelaskan oleh Bapak tadi, Bapak tanya yaitu berapa dosis dari Tirakron 500 cc? Ya. 2 mili sama 400 mili. Iya, jadi hasilnya 800. Jadi itu mililiter. Harus kita. Ya, Pak. Yaitu dari kalibrasi 15 liter terhadap konsentrasian 600 liter per hektar ya, dari konsentrasi bahan pestisida 2 ml per liter 1 air. Jadi Bapak bertanya berapa jumlah pestisida Tirakron yang dilakukan ke dalam Tahu nih? Sampai ini? Bisa. Ya, silakan bisa. Tolong lebih tolong. Konsentrasi aplikasi dikali kapasitas tangki 2 ml dikali 15 sama dengan 30 ml per tangki. Ya. Ya, SMK bisa. ATPH bisa. Adakah ATPH di hatimu? Ada. Kalau kau ATPH
sebagai pengamatan nantinya untuk pengamatan yaitu kita memfokuskan pada pupuk kandang dan pupuk kompos ya, dan perbandingannya yaitu 1:1 yang berbeda hanya sekam bakar aja lebih banyak atau 3 ya, jadi dikasih perbandingan 1:3, cuman sekam bakarnya 3 ya, sekam bakarnya 3 kilo, pupuk kandangnya 1 kilo, semuanya 1 kilo ya, kecuali sekam bakar aja yang 3. Oke ya, laksanakan ya. Kemudian masukkan lagi pasir sama 500 gram. Nah, kemudian ada satu lagi yaitu setelah itu kita aduk-aduk. Aduk lagi sehingga merata. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini sudah selesai media tanam ya. Kita simpan selama kurang lebih 2 minggu ya. Maksimal panas ada. Setelah 2 minggu sudah siap. Richard.
Bapak mau nanya. Pertanyaan identifikasi masalah, yaitu seperti mengapa penanam cabai atau menanam cabai harus dilakukan persemaian terlebih dahulu. Siapa yang menjawab? Ya, Kompok Dendi. Agar si benih, si biji cabai tersebut tidak ikut mengalir bersama air. Ya, selain daripada itu, siapa yang lainnya menjawab? Ya, Anda berdiri. Agar tanamannya dapat beradaptasi di lingkungan, Pak. Betul sekali. Ya, bagus. Jadi, ya, berikutnya, Luki. Biar proses pertumbuhannya sama rata, jadi tak yang gede ulang. Ya, betul. Ada jawaban yang lebih menarik. Siapa? Ya, ini sekarang ini cowok, ya, yang Putri. Tadi yang laki-laki, sekarang Putri. Coba jawabannya. Ya, kalau tidak ada yang menjawab lagi, yaitu kita istilahnya dari jawaban itu tadi ditarik kesimpulan dengan masalah tersebut kita kasih, yaitu dengan berbagai kriteria dalam pembuatan media tanam. Soalnya di sini ada yang menggunakan media tanam yang difokuskan pada pupuk kandang dan kompos. Itu pengaruhnya sangat signifikan sekali dari hasil pertumbuhan pembiakan tanaman atau pembibitan tanaman hasil persemaian itu tadi. Nah, yaitu untuk pengumpulan data, ya, kemarin kita sudah praktek, hasilnya yang lebih bagus yaitu memakai pupuk kandang. Ya, tapi jangan memakai pupuk kandang berasal dari ayam, kotoran ayam atau burung. Itu soalnya banyak penyakit. Ya, yang paling bagus yaitu pupuk kandang dari sapi atau kambing. Ya. Nah, dari hasil pupuk kandang tersebut, kenapa lebih bagus? Coba siapa yang bisa jawab dari hasil praktik kemarin? Ya, silakan. Dari kelompok ganda bisa? Ya. Kenapa memakai pupuk kandang itu lebih baik? Karena Daripada pupuk kan alami, kalau pupuk kimia kan takutnya agak merusak tekanannya. ya. Maksudnya dengan memakai pupuk kompos Ya, itu dengan pakai pupuk kompos hemat biaya, ya. terus lebih gampang gitu lah, lebih mudah. Itu segi nilai ekonomisnya ya. Nah, betul sekali kalau memakai pupuk kandang itu segi ekonomisnya. Tapi kenapa kalau pupuk kandang itu memakai di literatur itu yang paling bagus kohe kambing, ya, dari kambing, ya, itu dari data dari literatur yang ada. Ya, kalau pupuk daun, pupuk kompos kebanyakan yaitu istilahnya daun. Soalnya daun itu pertumbuhan vegetatif di mana di sana dikurang dari segi hormon, itu sangat kurang. Beda dengan hasil kotoran pupuk kandang, ya, itu akan menghasilkan suatu uraian dari mikroorganisme yang menguntungkan dan juga merugikan juga ada. Tapi dengan proses fermentasi akan teratasi dengan memanfaatkan mikroorganisme yang menguntungkan. Ya. Siap. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Beri salam.